Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak kelas 9? Nah, hari ini kita kembali lagi belajar IPA dengan Ustazah Yaya Pradita SSI. Kali ini kita akan belajar tentang energi listrik, yaitu tentang sumber energi listrik dan keselamatan dan penghematan energi listrik. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber energi listrik yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang berupa energi panas dan energi cahaya. Energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik atau pembangkit listrik tenaga surya, biasa kita singkat dengan PLTS. Energi cahaya matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Sumber yang kedua adalah tenaga air. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayahnya. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 megawatt. Yang ketiga, tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi merupakan energi panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Misalnya, energi panas dari jalur gunung berapi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang selanjutnya adalah berasal dari biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang dihasilkan oleh bahan organik melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Biomasa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau produksi industri. Beberapa contoh dari biomasa yang biasa digunakan yaitu tanaman, kulit pohon, serbuk kayu atau gergaji, residu pertanian, rumput serpihan kayu, dan tinja kotoran hewan. Selanjutnya berasal dari angin atau kita sebut dengan tenaga angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah menjaga keselamatan penggunaan dan penghematan energi listrik. Nah, untuk keselamatan penggunaan energi listrik, maka perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, sebelum melakukan perbaikan jaringan listrik, gunakanlah tes pen terlebih dahulu untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik pada penghantar. Yang kedua, jika kabel beratus, jangan sekali-sekali menyentuh kedua kabel yang terbuka secara bersamaan. Yang ketiga, selalu menggunakan alas kaki dari bahan isolator atau seperti bahan dari karet saat melakukan perbaikan pada jaringan beratus. Matikan listrik sebelum melakukan perbaikan peralatan listrik. Mengganti kabel-kabel yang telah rusak atau terkelupas isolatornya. Yang selanjutnya, tidak memasang beberapa steker secara bersusun, tidak membuka stop kontak dengan cara menarik kabel stekernya, tidak memakai listrik dengan menyambung langsung dari jaringan tiang listrik, dan tidak membakar sampah di bawah kabel listrik. Dan untuk penghematan energi listrik ada beberapa cara. Yang pertama, tidak menyalakan lampu di siang hari, mematikan televisi jika tidak ditonton,
mematikan alat-alat listrik setelah dipakai. Yang keempat, menggunakan lampu hemat energi seperti lampu neon. Yang kelima, memakai alat-alat listrik yang mempunyai daya rendah. Membersihkan kulkas secara rutin agar kinerja kulkas tetap optimal. Isi secukupnya dengan dibuka tutup terlalu sering dan tutup dengan rapat. Yang selanjutnya, buat sistem sirkulasi udara yang baik di rumah serta tanam tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah. Hal ini akan menekankan suhu udara sehingga tidak perlu menggunakan AC. Cara yang kedelapan adalah utamakan memilih alat-alat elektronik yang menggunakan teknologi hemat energi. Buat jadwal menyetrika dan mencuci pakaian dalam 1 minggu sekali. Hal ini dikarenakan memerlukan daya listrik yang cukup besar untuk memanaskan setrika dan untuk memakai mesin cuci. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengerjakan kuis ke-19. Yang pertama, apa kelebihan tenaga surya dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lainnya? Yang kedua, mengapa energi listrik harus dihemat pemakaiannya? Dan yang ketiga, apa saja yang diperhatikan dalam keselamatan penggunaan listrik? Nah, Ustazah harapkan tugas-tugas ini kamu kerjakan dengan baik dan benar ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.